Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin habibina syafi'una qurrata ayunina sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Kepala SMK Negeri 1 Surabaya yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Wakil Kepala Sekolah bidang kurikulum dan bidang manajemen mutu. Yang kami hormati Bapak Ibu guru sekalian, alhamdulillahirobbilalamin, pada siang hari ini kita bertemu bersama di ruang Vkon SMK Negeri 1 Surabaya dalam diseminasi budaya positif calon guru penggerak angkatan 9 Kota Surabaya. Sebelum rangkaian kegiatan pada pagi hari ini dimulai, marilah kita berdoa bersama sesuai dengan agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dipersilakan. Selesai. Untuk selanjutnya, mari kita simak bersama sambutan dari Bapak Kepala SMK Negeri 1 Surabaya yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Wakil Kepala Sekolah bidang manajemen mutu kepada yang terhormat Bapak Dr. Andes Siddiq Dwi Widodo MPD. Waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih Pak Adi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami banggakan Bapak Ibu guru penggerak dan juga calon guru penggerak beserta ini ada tim dari Unisa dari Unisa. Marilah pertama-tama kita senantiasa terutama rasa syukur kita menghadap Allah Tuhan Yang Maha Kuasa dalam memberikan kita semuanya ada di ruangan ini, di ruangan yang hebat ini, bertemu dengan orang-orang hebat. Kemudian salawat dan salam senantiasa kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Semoga di akhirat kelak kita akan mendapatkan syafaatnya. Bapak yang saya hormati, berbahagia sekali hari ini kita bertemu dengan orang-orang yang luar biasa yang insya Allah akan berkiprah di dunia pendidikan. Saya mewakili Bapak Kepala Sekolah sangat mengapresiasi adanya program guru penggerak, dan alhamdulillah SMK Negeri 1 Surabaya sudah ada yang menjadi guru penggerak, bahkan sudah menjadi pengajar praktek kalau tidak salah. Ya, ada Ibu Olive ya, sudah menjadi pengajar praktek. Kemudian yang guru penggerak sebelumnya juga sudah ada, bahkan ini yang terbaru insya Allah juga akan ada. Apa manfaat dari guru penggerak? Salah satu filosofi yang ada di guru penggerak, program guru penggerak adalah bergerak, tergerak dulu ya, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Jadi nanti Bapak Ibu yang sudah menjadi guru penggerak harus bisa berperan di tiga sisi itu. Bapak Ibu harus tergerak, dan memang sudah tergerak dengan menjadi guru penggerak, tidak mungkin kalau tidak tergerak. Dan juga sudah bergerak, dan nanti endingnya harus mampu menggerakkan. Kenapa Pak itu penting? Karena orang itu harus bergerak. Ya, orang itu harus bergerak. Dan yang lebih ekstrim, orang kalau tidak bergerak ya berarti mati. Maka ayo kita senantiasa bergerak secara fisik, juga bergerak secara otak kita. Konsep-konsep yang ada di otak kita, yang kita bangun di otak kita adalah konsep untuk bergerak. Bergerak baik bergerak dari menambah pengetahuan, menambah keterampilan, dan menambah potensi diri, itu adalah salah satu contoh untuk bergerak. Jadi itu, dan kapan hari kami ikut pertemuan apa Pak namanya? Lokakarya, ikut pertemuan Lokakarya luar biasa hebat. Di situ terkumpul beberapa guru penggerak, ya, dan diskusinya luar biasa.
ya luar biasa. Makanya saya setiap ada acara guru penggerak itu tergerak betul. Bahkan waktu itu saya sempat mengatakan di forum itu, saya mewakili kepala sekolah waktu itu, saya mengatakan, dan saya mohon maaf kepada guru-guru prakteknya waktu itu, karena beliau kaget dengan pernyataan saya. Saya menyatakan begini, aduh saya getun ya, ada di sini. Saya getun, apa coba? Waktu itu saya lupa ya. Apa? Saya getun, bukan, saya getun dengan program ini. Saya bilang gitu. Dan saya kecewa gitu kan. Terus guru prakteknya bingung. Mungkin gimana gitu ya. Terus kalimat saya lanjutkan. Saya kecewa kenapa kok tidak sejak dulu ada, sehingga saya bisa gabung. Saya kira gabung ya wis expired. Ya, dari segi usia sudah tidak. Makanya mohon kepada guru yang sudah menjadi guru penggerak, mohon tergerak untuk menggerakkan teman-teman guru yang belum tergerak. Saya kira itu sambutan saya, hidup guru penggerak dan ayo kita selalu bergerak. Terima kasih, saya kira assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian sambutan dari Bapak Kepala Sekolah yang diwakili oleh Bapak Wakil Kepala Sekolah Bidang Manajemen Mutu, Bapak Dr. Andes Sidik Dwi Widodo, Magister Pendidikan. Baik, untuk diseminasi yang pertama akan disampaikan oleh Bapak Joko Setio, Magister Pendidikan. Pada Bapak Joko Setio, waktu dan tempat kami persilahkan. Ya baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Ya orang. Ya, jadi pada pagi hari ini atau siang hari ini kami dari guru penggerak akan melaksanakan diseminasi budaya positif. Jadi pada ini adalah materi kami pada modul 1.4. Jadi diseminasi budaya positif tentang budaya positif yang harus dilaksanakan di sekolah. Jadi agendanya tadi ada pembukaan, sambutan kepala sekolah sudah, penyampaian materi, nanti ada umpan balik dan refleksi atau serta penutup. Ini mungkin dari saya, fasilitator saya Bapak Ribut Margo Mulyanto, pengajar praktek Bapak Rido Primayuda, saya sendiri Joko Setio. Jadi latar belakang dan tujuan dari guru diseminasi ini adalah bahwa budaya positif adalah keyakinan dan nilai yang disepakati menjadi kebiasaan bersama yang akan dilakukan dalam kurun waktu yang lama. Jadi budaya positif dapat diterapkan dalam pembuatan keyakinan kelas agar merasa terlibat dan bertanggung jawab dalam menjalankan disiplin tersebut. Dan juga di sini kebanyakan guru belum menerapkan penyelesaian masalah menggunakan segitiga restitusi. Jadi guru masih seringkali menggunakan posisi kontrol sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, dan posisi sebagai teman. Jadi agar terjadi perubahan positif tersebut, maka perlu adanya kolaborasi antara warga sekolah, bahkan orang tua, murid atau siswa itu sendiri. Jadi tujuannya nanti adalah murid merasa terlibat dan bertanggung jawab dalam menjalankan disiplin. Yang kedua, murid merasakan proses menciptakan kondisi untuk memperbaiki kesalahannya, sehingga karakter mereka lebih kuat ketika kembali pada kelompoknya. Jadi itu tujuannya. Ya, nanti mungkin sebelum dilanjutkan, karena Pak Romi Koyanis rasa-rasa kita briefing dulu. Jadi kita briefing dulu sebentar. Ini
Nanti kalau saya bilang tepuk 1 berarti tepuk 1 yes, tepuk 2 oke, tepuk 3 semangat, gitu ya. Mungkin mic-nya tak taruh dulu. Ya baik. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3 semangat. Ya ini yang level muda ya. Level iya, level muda. Level agak sulit. Tepuk 3 2 1 2. Ayo. Ulangi. Yang sedang dulu. Tepuk 3 1 2. Semangat. Yes. Oke. Mantap. Aku dhewe sing bingung. Ya, jadi itu mungkin itu dulu. Nanti kalau levelnya lebih tinggi 3 2 1 3 2 lagi nanti tambah bingung ya. Jadi mungkin itu kita lanjutkan. Jadi budaya positif. Jadi nanti ada konsep-konsep kunci dari budaya positif. Di sini yang pertama ada perubahan paradigma belajar. Nanti yang kedua ada disiplin positif. Yang ketiga adalah motivasi perilaku manusia. Yang keempat kebutuhan dasar. Yang kelima posisi kontrol restitusi. Yang keenam keyakinan kelas. Dan yang ketujuh segitiga restitusi. Jadi budaya positif yang konsepnya kita nanti di situ. Yang perubahan paradigma ini begini. Contohnya adalah kegiatan cobalah buka. Nah, jadi misalkan Anda dan teman Anda akan melakukan kegiatan cobalah buka ini. Anda adalah A. Tugas Anda adalah mengepalkan salah satu tangan Anda. Coba Anda bayangkan bahwa Anda menyimpan sesuatu yang sangat berharga di dalam kepalan tangan Anda. Anda perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga Anda karena begitu pentingnya untuk kehidupan Anda. Tugas B atau rekan Anda adalah mencoba dengan segala cara untuk membuka kepalan tangan Anda. Jadi ini teman Anda B boleh membujuk, menghardik, mengintimidasi, memarahi, menggoda, menggelitik, bahkan menawari Anda uang agar Anda bersedia membuka kepalan tangan Anda. Nah dari sini mungkin bisa dipikirkan apa yang akan terjadi. Kira-kira B ini bisa nggak membuka tangan A? Ya, kalau yang B-nya Pak Arsad, A-nya Pak Romi mesti bisa. Kalah kuat. Ya, nah jadi ini ada yang tergantung nominal ini. Nah ini kalau bisa buat atap ya berarti oke. Ya, jadi kesimpulannya dari sini mungkin yang bisa kita disimpulkan bahwa di sini adalah yang bisa membuka adalah si A itu sendiri. Ya. Jadi yang akan membuka tangan itu bukan yang B. Walaupun dia hanya berusaha membujuk, merayu tapi yang bisa membuka adalah yang A itu sendiri. Kalau A itu mau oleh bujukan atau rayuan atau istilahnya apa tadi tawaran uang tadi dari si B, ya mudah sekali membukanya, hanya gini aja kan. Nah, jadi makanya segala sesuatu ini terletak kuncinya di A itu sendiri. Jadi di A, jadi walaupun B berusaha sekuat tenaga, kalau A nya nggak melepas ya tetap tidak akan terbuka. Jadi itu kuncinya untuk perubahan paradigma. Jadi maksudnya begini, kalau bagaimanapun seseorang mempengaruhi orang lain, kalau dari diri kita sendiri tidak ada kesadaran untuk berubah, maka akan sulit merubah diri sendiri itu. Jadi istilahnya perubahan tadi bukan perubahan paradigma tadi, jadi perubahannya akan sulit untuk terjadi. Lanjut. Kan bisa tangan satunya yang dibuka. Ya, tangannya Salah satu yang dibukakan. tangannya yang satu Nah, yang satu dibujuk, yang bujuk ya buka aja yang satu yang enggak pegang tadi. Oh iya, betul itu. Ada keterangan dari si yang megang tadi yang dibuka. Iya.
Tapi yang ada di benda berharganya dipegang tadi Pak. Yang satunya tangan kosong Pak. Ya, yang kedua dalam mengembangkan budaya positif, sekolah dapat menyediakan lingkungan yang positif, aman dan nyaman agar siswa mampu berpikir, bertindak dan mencipta dengan merdeka dan mandiri dan bertanggung jawab. Itu tadi langkah yang kedua. Selanjutnya, jadi ini ilusi bahwa kritik dan saran, kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ini menggunakan kritik dan rasa bersalah mengontrol siswa, membuat siswa menuju identitas yang gagal karena secara tidak langsung mengajarkan mereka belajar untuk merasa buruk tentang dirinya sendiri. Ilusi yang kedua bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Perilaku yang memaksa tidak akan efektif untuk jangka waktu yang panjang dan bahkan dapat membentuk suatu permusuhan. Ya, menurut Stephen R. Covey, jika ingin membuat suatu kemajuan, perlahan ubahlah sikap atau perilaku Anda. Tetapi jika ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah cara Anda melihat dunia, ubahlah cara Anda berpikir tentang manusia, ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang kenyataan. Ya, mungkin untuk selanjutnya bisa dilanjutkan Adil Pak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah tadi dijelaskan panjang lebar oleh Pak Joko tentang budaya positif, yang tadi kita awali dengan perubahan paradigma. Jadi untuk memulai budaya positif di sekolah, kita harus mengubah paradigma kita terlebih dahulu. Terus, jadi perubahan paradigma itu tujuannya adalah untuk membangun budaya yang positif. Ya. Jadi di sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif, aman dan nyaman agar murid-murid mampu berpikir, bertindak dan mencipta dengan merdeka, mandiri dan bertanggung jawab. Ini next. Selanjutnya, tujuan dari pendidikan kita harus memahami dulu sebelum kita melangkah jauh pada perubahan budaya positif di sekolah. Jadi menurut Ki Hajar Dewantara, tujuan pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, guru sebagai seorang pendidik hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat pada anak. Dan ini sebenarnya konsep ini jauh sebelum Ki Hajar Dewantara. Ada seorang ahli ilmu yang menyampaikan bahwa ajarilah anakmu sesuai dengan zamannya. Dan itu sangat sesuai dengan apa yang disampaikan atau filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Kemudian perubahan paradigma dalam teori kontrol tadi sudah dijelaskan. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Ya, jadi ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat, dan ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Tadi sudah dijelaskan secara panjang lebar dari Pak Joko. Lanjut. Nah, sekarang kita lihat perubahan paradigma stimulus respon teori kontrol. Siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Ya, dalam stimulus respon, kita mencoba mengubah agar berpandangan sama dengan kita. Ya, jadi mengubah agar orang berpandangan sama dengan kita. Tapi dalam teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Selanjutnya, stimulus respon berikutnya, perilaku buruk dapat dilihat sebagai suatu kesalahan. Tetapi dalam teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan, walaupun itu mungkin perilaku buruk. Selanjutnya, orang lain bisa mengontrol saya. Dalam teori kontrol,
hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Ini dicontohkan tadi pada saat kita bermain dengan menggenggamkan tangan, walaupun kita dipujuk, dirayu, diberi iming-iming oleh teman kita, kalau kita tidak mau membuka tangan itu ya tidak terbuka. Kecuali kalau kuat tadi Pak Jogong ya, itu pengecualian. Kemudian pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru dan tim kontrol seperti itu. Kemudian model berpikir menang atau kalah. Kalau dalam tim kontrol model berpikir menang, jadi tidak ada kalah. Lanjut Mas. Sekarang kita berbicara makna daripada disiplin. Jadi disiplin berasal dari bahasa Latin disiplina yang artinya belajar. Mana asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid ya, Socrates dan Plato. Ini salah seorang ahli filsuf pada zaman Yunani kuno. Kemudian disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan yang dia hargai. Dalam budaya kita ini yang harus kita garis bawahi. Dalam budaya kita makna disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Ini kalau dalam budaya kita seperti itu. Sehingga kemudian kecenderungan umum adalah menghubungkan disiplin dengan ketidaknyamanan. Ya, jadi kalau kita lihat disiplin yang ada di lingkungan kita saat ini itu seolah-olah disiplin itu berhubungan dengan ketidaknyamanan. Ya, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Disinilah nanti goal dari pertemuan kita nanti, bagaimana kita membuat sebuah keyakinan-keyakinan. Oke, lanjut Mas. Jadi secara garis besar, disiplin adalah kemampuan memerintah diri sendiri dalam mengontrol dan menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai dengan penuh tanggung jawab tanpa perintah orang lain. Inilah yang diharapkan. Bagaimana kita berdisiplin tanpa harus ada perintah dari orang lain ataupun takut pada hukuman. Dan ini memang harus kita mulai dari diri kita sendiri, kemudian kita bentuk keyakinan-keyakinan di lingkungan sekitar kita, sehingga nanti kita bisa menciptakan ya, lingkungan belajar yang disiplin tapi tanpa ada paksaan. Maksud dari nilai-nilai yang kita hargai adalah nilai-nilai kebajikan. Ya, nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak, kemudian kita kenal di pendidikan kita dengan profil pelajar Pancasila. Ya, apa saja profil pelajar Pancasila? Komponennya yang pertama adalah beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, mandiri, kemudian bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Nah, ini biasanya kalau Parsat ada lagunya. Profil pelajar Pancasila, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kalau Parsat bisa itu lagunya. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, mandiri. Nah, nanti dilanjutkan Parsat nanti. Ya, karena setiap hari saya lihat Parsat itu selalu menyanyikan lagu itu untuk menanamkan profil pelajar Pancasila kepada putranya. Luar biasa. Oke. Lanjut. Nah, sekarang teori motivasi perilaku manusia. Jadi motivasi itu ada yang dari luar, eksternal, ada motivasi yang internal. Jadi harapan daripada tujuan disiplin positif adalah bagaimana kita menciptakan motivasi internal. Nah, kalau motivasi eksternal untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Jadi masih berpikir, kalau saya tidak melakukan itu yang terjadi atau menimpa saya seperti apa? Berarti itu masih motivasi eksternal. Kemudian kalau kita masih berpikir, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Jadi membutuhkan reward untuk melakukan sesuatu, itu juga masih motivasi eksternal. Tapi ketika kita bisa menghargai diri kita sendiri dengan memiliki komitmen, saya akan menjadi orang yang seperti apa? Bila saya melakukannya, disitulah sebenarnya adalah tujuan daripada disiplin positif. Gitu. Jadi bagaimana kita menanamkan disiplin tapi tidak terpengaruh oleh orang lain. Tuh.
Lanjut. Kemudian kalau kita lihat kebutuhan dasar manusia, ya. Jadi kebutuhan dasar manusia yang pertama adalah cinta kasih, yang kedua penguasaan, kemudian kesenangan dan kebebasan. Ini adalah kebutuhan dasar daripada manusia. Coba lanjut Mas. Nah, ini contoh kasus Ibu Ani, seorang guru kelas 5 di SD Pelita Hati, sedang bingung menghadapi ulang salah satu murid di kelasnya yang bernama Agus. Beberapa anak telah datang dan mengeluhkan Agus yang seringkali meminta bekal makan siang makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ani, apa yang Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Agus melakukan hal itu? Nah, di sini mungkin dari Bapak Ibu sekalian bisa memberikan tanggapan. Jadi kalau misalkan seperti ini, yang kita lakukan seperti apa kalau kita menghadapi situasi seperti Ibu Ani? Monggo, ada yang mau menyampaikan? Kalau sebagai Ibu Ani, ya dapat. Oke. Dilihat. Oke, dikembalikan Mas, kembalikan. Nah ini ya, ini ada kebutuhan dasar manusia, ada cinta kasih, penguasaan, kesenangan sama kebebasan. Ini kebutuhan dasar manusia. Menurut siapa? Nah, nanti kita bahas di berikutnya ya. Nah ini jadi Mas, udah. Oh ini. Oke. Sekarang monggo dari panjenengan semua yang ada di sini mungkin bisa yang Anda lakukan dalam kondisi seperti ini itu bagaimana? Apakah Anda akan membentak si Agus karena perilakunya seperti itu? Ya, kalau menurut Anda kira-kira alasan Agus melakukan seperti itu bagaimana? Monggo. Mungkin Pak Arsad bisa menyampaikan. Ya, terima kasih Pak Adi. Pada dasarnya memang kalau belajar belum makan itu ya sesuatu yang sangat tidak mengenakan. Jadi ini perilaku yang cukup bisa diterima menurut saya. Cuma kalau saya sebagai Bu Ani, pertama tentu saya akan ini karena saya saya akan membentaknya dulu mungkin untuk menghentikan perilakunya sementara. Setelah itu baru mungkin saya ajak ngobrol. Kenapa kok seperti itu? Tapi tidak terlalu banyak mungkin karena akan saya bawa ke BK saja. Di sana lebih ahli. Seperti itu Pak Haji. Terima kasih. Oke, ini adalah sebuah ungkapan dari Bapak Arsad ya, karena bagaimanapun juga kita harus menghargai perilakunya Agus, karena bagaimanapun juga dalam belajar perut itu juga harus diperhatikan Pak Arsad ya, tapi juga tidak membenarkan perilaku Agus yang seperti itu terhadap temannya. Jadi menurut Pak Arsad, ya yang pertama dibentak dulu Pak Arsad ya. Nah, nanti kita bahas belakangan itu masalah bentak membentak itu. Yang pertama menurut pendapatnya Pak Arsad itu dibentak dulu. Ya, kemudian setelah itu baru ditanya alasannya seperti apa, dan terakhir karena Pak Arsad merasa tidak menguasai psikologi siswa dibawa ke BK. Ya bagus Pak Arsad. Ya. Mungkin dari Bapak Ibu yang lain ada yang memberikan tanggapan, monggo, atau mungkin punya jawaban yang lain, atau mungkin jawabannya Pak Arsad itu perlu dikuatkan lagi, monggo. Oke, monggo, ini boleh. Oh iya, sebagai guru BK ya. Kan kasihan Pak, kalau dari kebutuhan itu saya pasti langsung kasihkan aja ke Agus, kan kasihan mungkin dia belum makan gitu Pak kalau saya meresponnya. Kasih bekal temannya. Iya nggak apa-apa kan. Temannya lah. Oh iya berarti cuma berdua Pak mungkin, berdua aja, oh, gitu kan kasihan belum makan Pak. Terima kasih. Dari Ibu Olive menyampaikan bagaimana memberikan pengertian kepada temannya, sebaiknya berbagi gitu ya. Jadi bagaimana bisa berbagi dengan Agus. Tapi harapannya berbaginya tidak setiap hari Mas. Kalau ternyata setiap hari Agus ya ganti. Nah seperti itu. Oke, mungkin yang lain dari Mas-mas, Mbak-mbak. Mas Dias. Oke, sekarang kita lihat dulu, lanjut Mas.
Ini beberapa alternatif ya, ini alternatif ya, berdasarkan tadi ya. Nanti kita masih punya banyak sekali jawaban. Kalau kita tulis di sini tidak cukup slide-nya, ya. Jadi yang pertama, apabila jawaban Agus karena ia lapar, nah seperti yang disampaikan Tarsa tadi, dan orang tuanya tidak membawakannya bekal makan siang, kebutuhannya adalah bertahan hidup. Itu kebutuhan daripada Agus. Jadi makan itu untuk bertahan hidup, Arsat, ya, itu bukan hidup untuk makan. Kadang susah membedakan. Selanjutnya, Belum Mas. apabila jawaban Agus karena ia sedang, ia senang temannya jadi memperhatikan dia. Ini caper ya. Jadi kebutuhannya Agus ialah cinta dan kasih sayang. Ini kebutuhan untuk diterima. Ya. Ini anak yang caper. Jadi kadang anak nakal itu belum tentu dia itu butuh. Bisa jadi dia itu caper karena cari perhatian. Kemudian apabila jawaban Agus adalah dia merasa hebat. Nah, karena temannya jadi takut. Ini kalau anak SD biasanya istilahnya ngerajani. Ya. Dan menuruti keinginannya, maka kebutuhannya adalah penguasaan. Ini kebutuhannya Agus itu, butuh diakui sebagai penguasa. Selanjutnya, apabila jawaban Agus karena ia merasa bosan dengan bekal yang dibawakan ibunya karena selalu membawakan bekal yang sama, maka kebutuhannya adalah kebebasan. Ya, jadi setiap hari kok nasinya pecel. Nah ini Agus ingin yang lain, itu dia ingin bebas, ingin butuh sesuai dengan pilihannya. Dan apabila jawaban Agus adalah karena iseng saja dan ia menikmati ekspresi wajah temannya yang kesal karena diambil makanannya, nah ini seperti pasar, kebutuhannya adalah kesenangan gitu. Jadi hanya untuk bersenang-senang saja, untuk melampiaskan hobinya saja ini. Jadi kalau kita lihat dari setiap kasus tadi itu ternyata kita bisa mengambil atau mencari benang merah itu dari kebutuhan dasar manusia 4 tadi. Nah itu. Lanjut, Mas. Nah sekarang kita belajar tentang 5 posisi kontrol ya. Jadi sebenarnya di sini saya tidak menyampaikan ya, saya hanya sharing saja. Nanti kalau salah mohon untuk diingatkan. Kalau jenengan tidak setuju dengan yang saya sampaikan, tidak apa-apa, dibantah tidak apa-apa. Dan insya Allah saya tidak akan membantah balik. Tidak usah khawatir ya. Gitu. Saya tidak. Justru kalau panjenengan bisa memberikan penjelasan lebih detail, saya malah senang. Nanti saya catat gitu aja. Oke, sekarang kita lihat 5 posisi kontrol guru. Nah ini yang ada pada diri guru secara umum ya di sekitar kita. Yang pertama itu sebagai penghukum, kemudian pembuat rasa bersalah, sebagai teman, kemudian sebagai pemantau, dan yang kelima ini sebagai manajer. Manajer di sini bukan berarti manajer seperti di perusahaan yang bawa uang banyak Pak Saat. Jadi manajer di sini nanti bagaimana berperilaku untuk ketika kita menghadapi masalah. Nah itu pemecahannya seperti apa. Baik, kita lanjutkan setelah azan. 5 posisi kontrol guru ya yang ada di sekitar kita. Yang pertama adalah sebagai penghukum, kemudian yang kedua sebagai pembuat rasa bersalah, kemudian sebagai teman, sebagai pemantau, sebagai manajer. Nah terus sekarang posisi kita di mana? Lanjut Mas, slide selanjutnya. Nah kita bisa lihat ini, jika sebagai penghukum, ini biasanya guru akan menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti dan menyindir. Termasuk tadi Pak Arsad menyampaikan, saya akan bentak. Di sini berarti posisi Pak Arsad sebagai penghukum Pak Arsad. Nah disinilah nanti kita harus tergerak. Kemudian sebagai penghukum akan berkata, kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan. Nah itu sebagai penghukum. Hasilnya kalau guru itu sebagai penghukum, berdasarkan riset itu siswa akan memberontak, ya. Kemudian menyalahkan orang lain, menyalahkan temannya, cari kambing hitam. Kemudian berikutnya siswa akan berusaha berbohong. Biasanya seperti itu hasilnya. Kemudian kaitannya dengan dunia berkualitas, murid meletakkan guru di luar dunia berkualitas. Kemudian murid berkata, biarkan saja, nanti juga marah-marah lagi. Ya, jadi kalau kita setelahnya ke kelas itu suka marah, murid akan menganggap ya biasa, jadi kawan bayi, cari orang Jawa gitu ya. Kemudian berikutnya dampak pada murid, ya, dengan sebagai penghukum, ya mereka akan mengulangi kesalahan lagi. Ini berdasarkan riset. Kemudian berikutnya, guru sebagai pembuat rasa bersalah. Nah ini biasanya guru akan mengatakan,
seharusnya kamu begini. Ya, Bapak sangat kecewa dengan kamu. Nah, itu biasanya seperti itu. Kemudian guru juga sering berkata, ya, ini kamu seharusnya tahu, ya, Bapak telah berkali-kali mengatakannya. Bapak stres lihat kamu. Nah, itu sebagai pembuat rasa bersalah. Harapannya agar siswa itu, oh ternyata perilaku saya itu menyebabkan Pak Arsad seperti ini. Mohon maaf Pak Arsad ya, saya karena sudah sewa nama sampean, jadi saya pakai terus. Kemudian hasilnya menyembunyikan, nah ini menyangkal dan berbohong. Itu kaitan dengan dunia berkualitas. Murid meletakkan guru di dalam dunia berkualitas, nanti akan kita dalami lagi. Kemudian murid akan berkata, maafkan saya Pak, maafkan saya Bu. Nah seperti itu kalau membuat rasa bersalah. Kemudian dampaknya pada murid, karena murid itu sudah merasa bersalah, akhirnya mereka akan rendah diri. Itu. Kemudian berikutnya, identitas berhasil atau sukses, ya, mengharapkan imbalan atau ketergantungan orang lain. Ya. Di sini kontrol dari luar, nanti yang motivasi kontrol dari luar untuk siswa, yaitu apabila guru sebagai teman atau guru sebagai pemantau. Nah ini sebagai teman, guru akan membuat alasan-alasan untuk muridnya. Kemudian biasanya kalimatnya, ayolah lakukan demi ibu, ayolah lakukan demi bapak. Nah ini biasanya ketika mereka lomba, sering kita itu menyampaikan seperti itu, seolah kita itu ada teman mereka. Ya, masa kamu tidak mau? Ingat tidak, ibu pernah bantu kamu. Nah seperti itu. Seperti tadi saya Pak Arsad tidak mau ke sini, masa Pak Arsad tidak mau bantu saya? Akhirnya Pak Arsad ke sini, karena sebagai teman. Gitu. Kemudian saya pikir bapak teman saya ternyata begitu. Nah ini dalam murid seperti itu. Kemudian dampaknya murid akan lemah dan tidak mandiri kalau menganggap guru sebagai teman. Selanjutnya adalah guru sebagai pemantau, ya, menghitung dan mengukur ini. Kemudian guru kata apa peraturannya. Nah jadi kalau ada anak salah itu kamu sudah tahu kan peraturannya seperti apa. Nah itu sebagai pemantau, kemudian mencegah diri dan lain sebagainya. Dan ini yang diharapkan sebenarnya adalah posisi kontrol sebagai manajer. Itu yang diharapkan seperti itu sebenarnya. Jadi bagaimana kita Bapak Ibu guru ini menempatkan diri kita sebagai guru dalam posisi kontrol terhadap siswa kita sebagai seorang manajer. Ya, jadi ketika ada kesalahan nanti bagaimana kita menerapkan segitiga restitusi. Dan nanti segitiga restitusi seperti apa? Nanti akan dijelaskan secara detail oleh ahlinya Bapak Suratman ASST GR. Itu untuk segitiga restitusi nanti. Ini ya, jadi ini yang diharapkan. Ya. Tapi memang untuk mencapai ke sana memang butuh perjuangan, butuh latihan. Gitu. Dan kalau saya sendiri mungkin saat ini ya saya mungkin ya maksimal itu sebagai teman atau pemantau itu maksimal. Kalau minimal ya mungkin menghukum itu. Ini tapi kita tetap berupaya untuk tergerak. Lanjut Mas. Nah ini coba kita lihat dalam posisi sebagai pemantau ini. Ketika ada guru mengatakan saya kecewa sekali dengan kamu. Ini posisi guru sebagai apa kira-kira? Sebagai pembuat rasa bersalah. Nomor 1 pembuat rasa bersalah. Nomor 2 kamu tidak pernah benar melakukannya sebagai penghukum ya. Oke, selanjutnya ayolah lakukan demi bapak atau ibu. Nah sebagai teman. Kemudian apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Nah, ini biasanya kalau di jenjang PAUD itu kan setiap kali ada apa ya reward itu kita beri stiker bintang itu. Dan sebenarnya tidak hanya di PAUD, saya sudah menerapkan di SMK juga senang anak-anak itu. Saya punya stempel, mereka kalau habis mengerjakan di stempel itu senang. Padahal hanya stempel saja itu. Ternyata di jenjang PAUD iya. Bahkan mereka kalau tidak ada stempelnya itu mereka minta gitu. Ya stempel. Saya punya itu contohnya itu saya punya stiker-stiker itu mereka itu kalau Pak belum stiker loh. Padahal mereka sudah jenjang SMK. Aduh. Ya mohon maaf ya, saya tidak tahu ada guru penggerak juga. Saya sungkan ini langsung grogi. Ada.
Baik, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Ini sebagai apa? Posisi kontrolnya kira-kira? Ya, manajer ya. Nanti kita lihat dulu, ya. Kamu selalu yang paling terakhir. Nah, ini jelas ini. Pemantau apa hukum kira-kira? Hukum ya. Oke, kita lihat Mas, lanjut. Next. Nah, sebelumnya. Mana? Nah, belum. Turun. Next. Turun. Lihat lagi. Nah, ini kuncinya ya. Jadi yang pertama, saya kecewa sekali dengan kamu. Ini membuat orang merasa bersalah. Lalu kamu tidak pernah benar melakukannya. Ini sebenarnya adalah sebagai penghukum. Gitu. Ayolah, lakukan demi bapak atau ibu. Nah, ini posisi sebagai teman. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Nah, ini sebagai pemantau. Ya, apakah dia mau mendapatkan reward dan punishment itu ya? Kemudian bagaimana kamu menyelesaikan masalah ini? Nah, tadi betul jawaban dari Bapak Romi. Nah, itu sebagai manajer. Kemudian kamu selain paling terakhir itu sebagai penghukum. Untuk selanjutnya akan disampaikan oleh pemateri yang ketiga, yaitu Bapak Suratman, yang nanti akan diawali dengan ice breaking dulu sama Pak Ratman. Monggo Pak Ratman. Baik, terima kasih atas kehadirannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat datang kepada seluruh bapak guru yang hebat-hebat, ya, guru-guru yang profesional. Ya. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, ya. Supaya tambah semangat untuk melanjutkan materi yang berikutnya, saya akan berpantun terlebih dahulu supaya kita semakin semangat ya. Musimnya hujan, udaranya sejuk, lari pagi di tepian danau. Bapak ibu sekalian janganlah mengantuk. Ya, ada Pak Ratman yang membagikan ilmu. Hari Senin, hari Selasa, makan mangga, jangan sama kulitnya Pak Sat. Nah, terima kasih atas waktunya. Semoga sukses, rezeki lancar untuk kita semuanya. Baik, tidak lama-lama saya akan melanjutkan materi yang tadi sudah panjang lebar, maka saya harus tinggi. Ya. Panjang lebar tinggi, ya. Perkenalkan, nama saya Pak Ratman, ya. Saya guru pengajar produktif di SMK Negeri 1 Surabaya yang sekarang menjadi calon guru penggerak angkatan ke-9 Kota Surabaya bersama teman-teman kami, Pak Joko, Pak Adi, dan Bapak Ibu guru yang lain selanjutnya. Nanti Pak Romi, kemudian Pak Arsyad, Pak Jeffrey, Bu Ana, dan Bapak Ibu yang lainnya. Semoga segera menyusul. Amin. Lanjut Mas. Lanjut. Sampai yang terus lanjut. Ini dulu yang tadi. Ya. Jadi saya perkenalkan, untuk fasilitatornya untuk saya adalah Bapak Ribut Margo Mulyanto. Pengajar prakteknya Bapak Ridho MPD, kemudian saya sendiri Pak Ratman. Lanjut Mas. Terus. Masih. Ya, ini. Baik, tadi sudah dijelaskan oleh Pak Joko tentang apa itu budaya positif di sekolah, kemudian Pak Adi tadi menjelaskan tentang apa itu manajer dan sebagainya. Nah, untuk saat ini saya akan menjelaskan tentang
keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas merupakan nilai-nilai kebaikan atau prinsip-prinsip yang disepakati secara universal, yaitu orang akan lebih bersemangat atau tergerak untuk melaksanakan keyakinannya daripada hanya mengikuti aturan tersebut. Jadi untuk pembentukan kelas itu ada beberapa langkah-langkah yang harus dilakukan. Jadi pembentukan keyakinan kelas diantaranya, keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan nyata. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Pernyataan keyakinan kelas selalu dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas harusnya dibuat tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua anggota kelas. Keyakinan kelas hendaknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan itu sendiri, dan semua anggota kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas melalui kegiatan curah pendapat. Dan yang terakhir, semua anggota kelas bersedia meninjau kembali keyakinan kelas tersebut dari waktu ke waktu. Adapun langkah-langkahnya untuk pembentukan kelas yaitu 1. Memberikan kesempatan kepada semua siswa untuk berpendapat tentang peraturan yang perlu disepakati di kelas. Yang kedua, mencatat semua masukan siswa di papan tulis atau di kertas besar sehingga semua siswa bisa melihatnya. Yang ketiga, menyusun keyakinan kelas sesuai prosedur pembentukan keyakinan kelas. Kemudian ubahlah kalimat negatif menjadi kalimat yang positif. Contoh, jangan berlari di kelas menjadi berjalanlah di kelas. Meninjau kembali daftar pendapat yang telah dicatat, kemudian mengajak siswa untuk mencari nilai kebaikan atau keyakinan yang menjadi inti peraturan tersebut. Contoh, berjalan di kelas, mendengarkan guru, datang tepat waktu bisa dijadikan menjadi 1, yaitu saling menghormati keyakinan-keyakinan ini kemudian dijadikan daftar untuk disepakati. Yang kelima, meninjau ulang keyakinan kelas secara bersama-sama. Hendaknya keyakinan kelas tidak terlalu banyak untuk mudah diingat, yaitu mungkin 3-7 keyakinan atau prinsip yang harus diyakini tadi. Yang keenam, setelah keyakinan kelas selesai dibuat, maka semua anggota kelas dapat meninjau ulang dan menyetujui dengan menandatanganinya dari semua peserta didik tadi. Yang ketujuh, keyakinan kelas dapat ditempel di dinding kelas tersebut agar mudah untuk dilihat. Lanjut. Nah, contoh keyakinan kelas yaitu di sana ada keyakinan kelas 1 dan kelas 5. Yang kelas 1, setiap anggota kelas perlu belajar. Setiap anggota kelas perlu senang. Setiap anggota kelas perlu melakukan tugas. Setiap anggota kelas perlu saling menghargai. Dan setiap anggota kelas perlu merasa aman. Itu untuk keyakinan kelas 1. Untuk keyakinan kelas 5, yang pertama, selalu bersikap positif, senantiasa menjadi diri terbaik, percaya dan menghormati orang lain serta barang miliknya, berkomitmen terhadap setiap tugas dan senantiasa membantu. Kemudian ada nilai di sana, nilai hormat. Maksudnya kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan barang milik orang lain. Yang kedua, bekerja. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk mengerjakan segala pekerjaan atau mengikuti kegiatan yang telah ditugaskan. Yang berikutnya, diterima dan dimiliki. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk merasa diterima pada suatu kelompok dan saling peduli satu dengan yang lainnya. Nah, baik, ini tadi sudah dijelaskan oleh Pak Adi, mungkin dilanjut saja. Nah,
mengenai hukuman dan penghargaan. Tadi sempat disinggung ya Pak Adi. Ya, jadi mungkin tidak perlu saya jelaskan lagi. Lanjut. Nah ini aja. Sama ya? Sama, oke, lanjut Mas. Oh beda. Ya. Baik, di sini mungkin supaya lebih memahamkan Bapak dan Ibu semuanya, jangan dikeluarin Mas. Ya, di sana ada hukuman atau konsekuensi. Jadi di sana ada contoh tindakan dari guru. Itu termasuk hukuman atau konsekuensi. Tadi Pak Adi memberikan contoh yang lain dan saya pun akan memberikan contoh untuk Bapak Ibu guru. Saya akan memberi tebak-tebakan ya. Jadi yang pertama, membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Kira-kira menurut Bapak Ibu adakah yang bisa menjawab apa itu hukuman atau konsekuensi? Baik, coba dibuka Mas. Tapi nanti keluar semua ya. Oh ya, jangan dulu. Berarti kita coba dulu. Oke, yang kedua, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman. Yang ketiga, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Nanti kita lihat jawabannya. Berjemur di lapangan basket pukul 12 siang karena mengobrol dengan teman. Hukuman. Murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai peraturan sekolah. Hukuman. Berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki satu karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Baik, coba kita lihat apakah jawabannya. Iya. Alhamdulillah ternyata betul semua. Ya, Bapak Ibu ternyata paham ya dengan apa itu hukuman dan konsekuensi. Jadi kalau menurut kita ya, konsekuensi itu adalah sesuatu yang tidak hubungannya dengan fisik. Sedangkan hukuman cenderung mengarah ke fisik. Seperti itu. Lanjut Mas. Nah, ini perbedaan hukuman dan konsekuensi. Hukuman itu tidak terencana, jadi tiba-tiba. Murid tidak tahu apa yang akan terjadi. Murid tidak dilibatkan, bersifat satu arah, berupa fisik maupun psikis, disakiti dengan perbuatan atau kata-kata. Sedangkan yang konsekuensi adalah terencana dan sudah disepakati, dibuat guru dan murid dan sudah tahu sebelumnya serta konsekuensinya. Diberikan berdasarkan data yang diukur, berapa kali pelanggaran. Setelah itu guru selalu memonitor murid dan murid tetap dibuat tidak nyaman. Ya, mungkin saya lanjutkan. Dihukum oleh penghargaan sama halnya dengan hukuman. Ternyata penghargaan juga seperti menghukum seseorang. Jadi berikut pengaruh buruk dari apa itu penghargaan terhadap anak menurut Kohn. Yang pertama, memberikan pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Penghargaan diberikan untuk membuat seseorang melakukan sesuatu dalam jangka waktu pendek. Jika terlalu sering menggunakan penghargaan, maka orang tersebut akan bergantung pada penghargaan dan akan kehilangan motivasi internalnya. Lama-kelamaan orang tersebut menjadi tidak menyadari tindakan baik yang dilakukan. Penghargaan yang tidak efektif dan penghargaan akan merusak hubungan. Jadi penghargaan itu merupakan suatu benda atau peristiwa yang diinginkan yang dibuat dengan suatu syarat tertentu. Penghargaan diboleh jika melakukan hal yang diisyaratkan.
Jika tidak mendapatkan penghargaan yang diharapkan tersebut, maka akan timbul rasa kecewa dan berkecil hati, dan kemungkinan di lain waktu tidak akan berusaha sekeras sebelumnya. Kita juga harus terus-menerus memberikan penghargaan jika ingin seseorang melakukan sesuatu yang berusaha berhenti merokok. Bila diberi penghargaan tidak akan berhasil. Jadi mungkin merokok itu kan kebiasaannya. Kalau diberi penghargaan mungkin berhenti. Tapi kalau tidak ya rokok lagi. Ya mungkin Pak Arsad jangan merokok ya. Pak Romi. Nanti diserahkan ke BB ya. Ya, penghargaan akan merusak hubungan. Bagaimana itu? Ketika seseorang diberikan penghargaan, maka akan timbul rasa iri dari orang yang tidak menyukainya. Contohnya, jika guru sering memberikan penghargaan kepada siswanya, maka kemungkinan siswanya termotivasi hanya untuk menyenangkan gurunya. Persaingan juga menimbulkan persaingan di dalam kelas dan berujung pada kecemasan. Bagi yang percaya bahwa mereka tidak akan mendapatkan kesempatan untuk mendapat penghargaan, maka akan berhenti mencoba. Lanjut. Penghargaan mengurangi ketepatan. Penghargaan lebih banyak membuat kesalahan. Penghargaan cenderung menghukum. Ini tadi sudah dijelaskan oleh Pak Adi. Mungkin lanjut saja Mas. Lanjut. Langsung ke segitiga restitusi. Ya tadi, ya sebelumnya. Ya. Jadi saya akan menjelaskan juga tentang ciri-ciri restitusi. Yang pertama, restitusi bukan menebus kesalahan, tetapi untuk belajar dari kesalahan. Restitusi memperbaiki hubungan. Restitusi adalah tawaran, bukan paksaan. Restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan tersebut, dan restitusi diri adalah cara yang terbaik. Restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Restitusi itu menguatkan, dan restitusi mengembalikan siswa yang berbuat salah pada kelompoknya. Nah, inilah segitiga restitusi. Jadi ada 3 langkah yang harus dilakukan. Jadi yang pertama itu menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Maksudnya bagaimana? Jadi ketika kita ada permasalahan yang dialami oleh peserta didik, kita menanganinya dengan jalan segitiga restitusi. Seperti itu. Sebagai contoh, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati? Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Sedangkan yang menstabilkan identitas adalah setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Jadi itu contoh kata-kata yang kita utarakan kepada peserta didik ketika kita menangani permasalahan. Jadi tidak seperti Pak Arsad tadi, ya langsung dibentak gitu. Nah, itu mungkin guru-guru zaman lama ya. Ya, untuk sekarang era-era baru tidak boleh, harus halus-halus gitu ya. Nah, jadi seperti itu. Nah, ada kata-kata yang perlu diutarakan ke peserta didik. Baik, nah ini contoh praktik pembuatan keyakinan kelas yang sudah saya lakukan. Jadi di kelas tersebut saya utarakan bahwa kita akan membuat keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas seperti apa yang kita inginkan. Yang jelas arahnya tadi kan harus dengan kata-kata yang positif, merubah kata negatif menjadi kata yang positif. Jadi itu hasil yang telah saya lakukan praktik pembuatan keyakinan kelas. Ya mungkin diantaranya rajin belajar, kemudian berdoa sebelum belajar, tidak terlambat masuk kelas, terus tidak menyela pembicaraan orang lain, sadar diri,
ya, mengucap salam, kemudian tidak makan di dalam lab, seperti itu. Contohnya seperti itu. Supaya semangat ya, saya akan ketika saya berbicara tentang sekolah kita ya, kita keluarkan jargon sekolah kita supaya tambah semangat. Ketika saya bilang SMK Negeri 1 Surabaya kuat, kompeten, ulet, adaptif, akuntabel, dan terpercaya. Kemudian yang kedua, ketika saya teriak SMKN 1 Surabaya jaya luar biasa. Coba kita keluarkan jargon SMK Negeri 1 Surabaya. SMK Negeri 1 Surabaya kuat, kompeten, ulet, adaptif, akuntabel, dan terpercaya. SMK Negeri 1 Surabaya jaya luar biasa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Pak Joko. Langsung 36 Mas. Punya saya yang di sana. Punya saya yang di komentar. Ya baik, mungkin tadi sudah dijelaskan panjang lebar sama teman-teman. Ini saya hanya melanjutkan aja dari yang selama ini sudah kita coba lakukan. 36 Mas, 36. Ya, jadi seperti halnya Pak Ratman tadi, ya, saya mencoba membuat keyakinan kelas. Jadi contohnya praktiknya itu dengan anak-anak menempel apa yang sudah ditulis, kemudian mengelompokkan. Jadi itu kelok kedua ya. Itu berarti ada pelajaran saya. Jadi itu akhirnya di situ ada terbentuk beberapa keyakinan kelas yang di situ diantaranya tidak jadi mendengarkan guru, tidak tidur dan sebagainya. Jadi lanjut. Nah ini testimoninya. Nah ini contoh praktek segitiga restitusi yang sudah saya lakukan. Nah, kebetulan suaranya juga keluar juga di situ ya. Ada di HP saya juga keluar. Nah, jadi intinya di situ sama dengan langkah-langkah tadi. Yang pertama adalah menstabilitaskan itu, stabilitas, terus dan akhirnya meyakinkan tadi ya. Jadi lanjut ya. Enggak betul. Nah ini testimoninya juga yang saya lakukan tadi, ternyata suaranya di situ juga nggak keluar. Nanti bisa saya share di grup info dinas nanti. Ya, jadi baik, jadi itu mungkin hal-hal yang telah kami lakukan, coba kami lakukan. Mungkin karena ini pertama juga masih seadanya dan seikhlasnya ya. Jadi itu lanjut Mas. Ini harapannya refleksinya dari yang kita sampaikan tadi bertiga. Mungkin ada beberapa yang perlu kita refleksi di sini. Yang pertama, hal baru apa yang Bapak Ibu dapatkan setelah mengikuti diseminasi budaya positif ini? Mungkin ada dari Bapak Ibu yang mau menyampaikan. Nah, mungkin boleh. Ya, terima kasih atas berbagi ilmunya. Jadi saya sekarang memahami bahwa saya itu ternyata pernah melakukan 5 posisi kontrol. Nah, kita sebagai guru sadar nggak sadar kadang itu kita lakukan gitu ya. Ya, nah banyak yang mana itu kita yang nggak tahu ya. Ya, jadi saya tahu yang pertama posisi kontrol saya yang sering saya lakukan di mana. Terus saya sekarang sudah tahu bagaimana sedikit bagaimana mempraktekkan keyakinan kelas. Dan juga apa tadi segitiga restitusi. Ya itu aja kalau saya. Makasih. Terima kasih. Mungkin yang lain ada lagi. Jadi ini boleh ini mungkin sama dengan saya, jadi sudah posisinya 5 kontrolnya, cuma
Bu Elu banyak manajernya, saya banyak penghukumnya. Jadi hanya beda sedikit ya. Jadi beda satu toh, beda satu. Saling melengkapi. Itu mungkin itu yang kedua. Perasaan apa yang Bapak Ibu alami selama mengikuti sesi ini, khususnya mengenai makna, disiplin, dan motivasi intrinsik. Nah, mungkin Pak Arsad atau Pak Romi. Ya, jadi setelah mengikuti sesi ini saya jadi tahu bahwa disiplin itu sebenarnya tidak untuk menghukum atau apa ya, tapi untuk menyadarkan bahwa dari kata dasarnya tadi belajar, bahwa anak-anak itu untuk belajar mengendalikan dirinya sendiri dan lain-lain. Ya, dan saya mungkin juga sebagai guru di sini bisa melakukan refleksi bahwa terkadang saya juga kurang memberikan motivasi intrinsik atau menanamkan motivasi dari siswa itu sendiri. Mungkin saya lebih sering ke ya itu ya, memotivasi dalam dan sedikit membedakan siswa itu yang sering saya lakukan karena saya belum pernah ikut guru penggerak mungkin ya. Jadi ikut-ikut seperti ini mungkin saya butuh ya. Butuh untuk ada yang lain ya. Terima kasih. Ya, terima kasih Arsad. Ini kesempatan selalu terbuka besok bareng Pak Romi. Ya, itu juga di depan sama di samping sudah menunggu Pak Arsad. Ya sudah, jadi itu mungkin motivasi intrinsik dan disiplin. Jadi yang ketiga di sini peran Among seperti apakah yang selama ini Bapak Ibu lakukan kepada murid. Nah, ini mungkin yang lebih senior sudah paham sekali ini, monggo khusus. Ya, terima kasih semuanya diberikan. Memang sebagai guru itu memang kita banyak belajar ya, banyak belajar dengan teman maupun dengan murid pun kita juga harus belajar. Seperti contohnya tadi kalau mengingatkan teman, mengingatkan siswa itu sebaiknya jangan dengan bentakan. Itu kita juga. Kalau memang siswanya tidak mau, ya sudah kita biarkan dulu. Ya seperti kita kejadian tadi loh Pak di BK. Ya, itu kita biarkan dulu sambil pelan-pelan kita usahakan. Tapi lama-lama juga akan bisa berubah lagi. Saya kira seperti itu. Terima kasih Bu. Ya, terima kasih Bu. Nah ini kesempatan yang terakhir. Jadi saya akan menjadi Among seperti apa setelah mengikuti sesi ini. Ini akan saya berikan ke Pak Romi. Terima kasih. Ternyata dari sesi ini kita mengetahui ya ada 5 fase dari penghukum sampai manajer. Dan menurut saya kita harus melakukan di 5 fase ini, bukan hanya di sesi manajer aja. Monggo kalau dibantah monggo. Ada kalanya kita itu di sesi yang menghukum. Kemudian bisa juga perlu memantau, tapi harus juga mengetahui di sisi manajer. Kita sebenarnya sudah melakukan ini setiap hari ya, tapi kita mungkin tidak merasa ini di sesi yang mana, baru kali ini. Nah, alhamdulillah kita ikut sesi ini, oh tahu, ini namanya yang ini yang itu. Terima kasih. Berarti jawabannya Mas, itu aja jawabannya. Kita mungkin berusaha untuk menerapkan semuanya untuk kemajuan pendidikan kita. Ini dari Pak Romi tadi akan berusaha menjadikan semuanya. Jadi kan kalau kita akan cukup satu aja, bingung Pak Romi 5 menguasai semua. Jadi ini karena Pak Romi kan sebagai BK profesional di sini. Ya, jadi mungkin itu ya, ada yang lain yang mau disampaikan? Ya, Pak Jeffrey kita ingin ngomong ya. Mungkin posisi yang diinginkan Pak Jeffrey ya Pak, monggo.
Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Kurang lebih hampir sama dengan yang disampaikan oleh Pak Romi. Jadi selama ini kita sudah mengalami dari 5 fase itu, namun kita tidak tahu itu istilahnya itu ada di mana. Ya. Jadi dari ini tadi ya kami tahu ternyata kalau kita melakukan ini ternyata fasenya ini, melakukan ini fasenya ini. Jadi banyak sekali ilmu yang kita dapatkan pada hari ini, pada siang hari ini, dan bermanfaat sekali bagi kita semua. Semoga ilmu yang kita dapatkan di sini bisa bermanfaat dan bisa kita terapkan untuk di pendidikan sekolah kita. Terima kasih. Ya, terima kasih Bapak Ibu semuanya. Kita sampai di ujung acara. Jadi dari refleksi yang telah disampaikan tadi, maka kita tahu hal-hal baru yang didapatkan setelah ini, terus peran yang selama ini sudah dilakukan dan nanti yang kedepannya akan dilakukan. Jadi mungkin saya sedikit meluruskan aja. Jadi yang posisi tadi adalah apa? Dengan konsekuensi sendiri-sendiri. Kalau penghukum mungkin lebih rasa sakit dan sebagainya. Yang mungkin yang lebih ya memang ada pasti ya semuanya, walaupun di situ terlihat yang paling bagus adalah manajer, tapi tetap kelemahan dan kondisi alam atau kondisi siswa di semua wilayah akan berbeda-beda. Jadi tidak bisa sesuatu itu baik dilaksanakan di sini, di tempat yang lain pasti baik, itu nggak ada. Ya. Jadi pasti kendala-kendala tersendiri menyesuaikan. Jadi begitu. Jadi demikian adalah presentasi dari kami sebagai calon penggerak Angkatan 9 Kota Surabaya. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Dan sesuli cuci tangan sampai bersih. Cukup sekian dan terima kasih. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Oke, selamat pagi anak-anak. Hari ini Bapak akan melaksanakan tugas ya untuk kita melaksanakan apa ya namanya, membuat keyakinan kelas ya di kelas kita ya pada hari ini. Jadi nanti kalian tulis keyakinan kelas atau kesepakatan kelas yang kalian inginkan. Bapak sudah menyiapkan ini ya selembar kertas, nanti bisa ditempel di depan kelas ya. Ini keyakinan kelas kita, ditempel hal-hal yang menurut kalian menjadi keyakinan kelas kalian. Jadi saya bagikan ya, masing-masing satu lembar. SMK 1 Surabaya.